Yang saya ingin pertanyakan di sini adalah kesejahteraan penyuluh khusus kepada Bapak Wamen Pertanian, yakni masalah sertifikasi, Pak. Di sini kami sudah sertifikasi sudah 3 tahun lalu, sampai sekarang belum ada tanda-tanda atau kejelasan kapan akan direalisasi atau dibayarkan, karena setiap tahun ada penyuluh yang dipanggil sertifikasi dan sampai sekarang tidak ada realisasi turun untuk pembayaran sertifikasi penyuluh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Suparno Nojeng, KTNA dari DKI Jakarta. Dalam hal ini mungkin teman-teman KTNA mempunyai mindset bahwa DKI Jakarta apa ada sawahnya, apa ada ternaknya, apa ada. Namun saya di sini hanya menekankan pasca panen. Mungkin pupuk langka kalau produknya bagus, bagaimana nanti untuk mendapatkan hasil? Karena kami sebagai Jakarta adalah bagian daripada kota besar. Harapan kami pada pasca panen kepada Bapak Menteri atau nanti Pak dari bidang yang lain, bagaimana menghadapi pasca panen ini, khususnya tentang persiapan menghadapi ekonomi komunitas, hasil ekonomi community. Mungkin saya berharap ya Pak ya. Saya kira semua di sini adalah penyuluh. Ada pun penyuluh 3 tadi yang dikatakan sama Bapak Moderator, penyuluh swasta, penyuluh pemerintah, dan penyuluh swadaya. Nah ini saya yang ketiga Pak. Mungkin di sini semua penyuluh swadaya. Apa kontribusi buat penyuluh swadaya? Sedangkan SK saya sudah menerima. Yang satu itu, yang kedua Pak, jeritan ibu-ibu Pak sekarang yang ada di pedesaan mengenai gas Pak. Gas LPG yang 3 kilo, iya. Sementara pemerintah memberikan gas dan kompornya, sekarang gas itu jadi langka. Karena kelangkaan gas, jadi harga naik, bisa mencapai 25.000. Berarti itu tidak ada subsidi dari pemerintah. Harga normal itu Pak, dari yang tadinya 15.000, 16.000 sampai 25.000. Jadi sertifikasi ya tadi yang ditanyakan oleh Ibu Mina ya dari Pantai itu memang tidak ada jeleknya ya kalau kita semua ya para penyuluh ini ya mendisiplinkan diri memiliki sertifikat, tidak ada jeleknya ya. Jangan kita memperbaiki, mengupgrade diri para penyuluh ini karena ya pengen ngejar sertifikat, karena pengen dapat tunjangan tambahan. Bukan itu sebenarnya. Yang lebih hakiki sebenarnya kita melakukan itu untuk supaya kualitas dari penyuluh kita menjadi baik. Tapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Coba tunggu ya. Pemerintah tidak tinggal diam ya. Bahwa selama ini kita terus berjuang kan begitu ya. Memang ini kan masih dalam masa transisi ya. Sekali nanti ini disetujui ya bahwa ada tunjangan mengikuti sertifikasi, ini lanjut terus gitu. Nah awalnya memang agak susah karena memang ini setiap sertifikasi itu kan berarti anggaran, tambahan anggaran. Kita sudah sekarang ini pada tahap akhir meminta persetujuan dari ya Mensesnek dan Kementerian Keuangan. Tetapi tolong doanya lah ya supaya ini cepat ya bisa terrealisir ya, dan ini akan memotivasi ya kawan-kawan penyuluh ini ya akan lebih meningkatkan lagi ya. Kedua yang mengenai benih tadi sudah kita singgung ya, memang ada masalah ya, masalah karena kalau benih bersubsidi itu kan harus dilaksanakan oleh BUMN ya, dan yang ditunjuk itu Syang Yansri. Dan sekarang kita sedang membantu Syang Yansri ya supaya tetap ya bisa menjalankan itu lebih baik. Jika dibutuhkan ya benihnya ada ya, ketika mau tanam benihnya ada, dan terusnya ini tetap menjadi pemikiran kami di pemerintahan, khususnya di Kementerian Pertanian. Pak Noceng ya, Pak Noceng itu 2000 Pak ya. Betawi. Jadi ya begini Pak, nanti Bapak itu ke depan ya sedang ini menjadi apa gambaran kita, perspektif nasional kita. Kita ingin DKI itu tidak boleh melakukan on farm dalam bentuk peternakan. Kita tidak ingin RPH itu ada di DKI Pak.
Kita ingin pemotongan unggas jangan di DKI. Saya sudah bicara dulu dengan Pak Ahok ya, supaya nanti model jualan daging ayam pun di pasar becek itu tidak boleh lagi yang dikerubungin laler. Ya, dia harus pakai, harus frozen, harus higienis, ya, harus sehat. Jadi nanti pemotongan unggas kalau bisa jangan di Jakarta. Potong sapi jangan di Jakarta. Ya. Yang di Jakarta itu tinggal terima karkasnya saja, terima daging bekunya saja. Potongnya di Jawa Timur. Ya, model angkutan daging unggas itu harus kita rubah juga. Jawa Timur, dari timur ke Jakarta, ya, ngangkut sapi, sapinya turun sudah stres, kurus, dipotong dagingnya jadi tidak enak. Dari NTB, dari NTT pakai kapal, ya, kapalnya kapal penumpang bukan kapal ternak, ya, turunnya sampai 20-30 kilo atau berapa, ya, tambah nggak haru-haruan. Oleh karena itu nanti NTB kita perkuat RPH standar internasional, sehingga yang masuk nanti adalah tinggal karkas dan daging bekunya. Hidup, ya, tapi dagangnya frozen, ya. Mudah-mudahan ini akan memperbaiki, ya, tata niaga perunggasan kita, lebih menyehatkan, ya, masyarakat di DKI Jakarta. Ibu Ida yang di Pandeglang, ya, penyuluh itu memang ada 3, Pak Menko. Ada penyuluh yang memang pegawai negeri sipil, ya, sejak moratorium itu, ya, pegawai negeri sipil yang jadi penyuluh makin berkurang, ya. Yang ada kepala 50 semua, ya. Ibu Ida ini penyuluh PNS, ya. Oh, swadaya. Ada yang terjenis kedua itu THL, ya. Tenaga harian lepas, ya. Ini Pak Menko juga mungkin harus tahu bahwa kita sekarang ini dapat satu kelonggaran dari Menpan, ya, untuk bisa menerima 10.000, ya, penyuluh baru, ya, di luar dari penerimaan pegawai negeri secara umum. Ya, yang THL, yang THL ini kan tuntutannya kapan sih menjadi pegawai negeri? Betul. Sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, gitu. Ya, nah kemarin dengan kesepakatan akan ada formasi 10.000, ya. Kebutuhannya 23.000, jadi tahun ini 10.000, tahun depan 13.000, mudah-mudahan, ya, ini bisa segera selesai, tidak ada lagi THL. Cuma buat yang THL hati-hati juga, ya, tidak selalu yang THL itu otomatis jadi pegawai negeri sipil, ya, harus ada seleksi, ada sistem rekrutmen yang bagus, ya, tetapi tetap dari THL. Ucapan terima kasih yang sangat luar biasa, khususnya untuk penyuluh swadaya ini, ya, penyuluh mandiri. Bayangkan tidak dapat apapun, ya, mau melakukan pekerjaan mulia, menyuluh para petani, ya, agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, ya. Ibu, ya, kalau ada yang penyuluh mandiri, saya mohon untuk berdiri di sini. Selain ibu, ya, Bapak Ibu sekalian, percayalah, ya, bahwa kalau belum dapat imbalan di dunia, nanti insya Allah, ya, Bapak Ibu akan dapat imbalannya di akhirat nanti. Ini saya kasih PR khusus. Dan saya akan bicara juga dengan Mentan dan Menpan, ya, Menteri Pertanian dan Menteri Aparatur Negara. Menurut saya perlu kita buat sebuah sistem berjenjang, ya, dengan kriteria tertentu. Kalau di dunia usaha ini common. Jadi penyuluh pertanian yang mandiri, yang swadaya ini, apabila dia berprestasi luar biasa, tentu dengan kriteria umur dan lain sebagainya itu memenuhi persyaratan, dia akan masuk nanti ke dalam penyuluh THL. Nah, dari THL yang berprestasi akan masuk kepada pegawai negeri sipil.
Jadi tidak otomatis karena kedekatan sama siapa, tiba-tiba masuk jadi pegawai negeri sipil. Dia harus melewati sebuah proses. Nah, dengan demikian, maka orang akan mau jadi penyuluh pertanian swadaya mandiri, bekerja luar biasa untuk bisa lompat ke satu tahapan lagi. Yang THL juga bekerja luar biasa untuk bisa masuk ke. Nah, ini kalau di dalam dunia usaha di luar pemerintah biasa, ya ini merit namanya, management human resources by merit. Menurut saya kenapa enggak kita terapkan di pemerintah? Ya, nanti dalam rakor pangan saya juga akan meminta Menteri Negara BUMN untuk mengatasi permasalahan ini. Apa masalahnya? Dicari solusi, duduk bersama antara Menteri Negara BUMN dengan Menteri Pertanian. Ya, supaya jangan ini sekarang Bapak Ibu, saya harus ngomong apa adanya. Kita punya ego sektoral terlalu besar. Ya, tidak ada yang mau berkoordinasi satu yang lain. Yang satu merasa lebih penting dari yang lain merasa lebih penting dari yang satu. Nah, menurut saya sekarang saatnya kepentingan nasional yang lebih penting di atas daripada kepentingan sektor tadi. Ya, kalau orang anak muda sekarang ngomongnya begini, hari ini gitu, masih begitu. Ya, jadi inilah yang kita ingin selesaikan.